Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena di mute, Ustadz jawab sendiri ya, nggak apa-apa. Yang penting kelihatan tuh mulut-mulutnya kebuka-kebuka, berarti menjawab salam. Oke, anak soleh soleha, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hatiku, jiwaku, imanku, fresh, fresh, fresh. Masya Allah. Tadi yang pas Ustadz tanya, "Apa kabarnya hari ini?" Ada yang nguap ya, Allahu Akbar. Coba coba ya hati-hati kalau menguap, nyumput dulu, atau nggak apa-apa sih ya kalau sekarang mah. Oke, anak soleh soleha nih, selamat datang, sampai berjumpa kembali dengan Ustadz di sini, masya Allah. Jadi kita ketemu lagi ya di semester 2 ini, kembali Zoom, dan mohon maaf nih belum per kelas, insya Allah secepatnya ya, agar kita bisa lebih efektif dalam pembelajarannya. Oke, kita mulai dulu persiapannya sebelum kita putu-putu, sebelum difoto. Coba yang masih lendeh-lendehan, yang masih kegoleran, coba yuk semangat paginya mana? Lihat Ustadz sudah bersemangat sekali. Masa yang diajakkan nggak bersemangat? Jangan kayak gitu-gitu dong. Nah, gitu ya. Gerak-gerak tangan boleh azam. Oke, itu Teteh Farah, Teteh Zahra, Rishad, Cila, Arfa. Yang namanya masih nama orang tuanya mohon diganti ya. Ini ada siapa? Atau nama kakaknya barangkali? Coba diganti. Teteh Haura, Tarek, Tareko, ayo dibuka Tareko. Zahran, Vivi, Alfiansyah, belum pada dibuka ya. Oke, sambil nunggu teman-temannya, Ustaz pengen biar lebih semangat lagi punya games nih untuk menyambut pagi ini. Coba siap nggak? Yang siap coba jempolnya diangkat. Ustaz mau games saya itu untuk kecepatan dan konsentrasi. Jadi semoga saja insya Allah dengan games ini kita bisa lebih berkonsentrasi ya. Gamesnya tahu nggak? Marina sama Marono. Tahu nggak gamesnya Marina Marono? Tadi lagi dipanggil Mama, oke, nggak apa-apa Zahran ya. Ada yang tahu nggak gamesnya yang berlagunya Marina Marono? Coba. Nggak tahu Queens ya. Oh nggak tahu, Aga nggak tahu juga. Azahir tahu? Azi? Nggak tahu? Nggak tahu. Oke, semuanya lihat Ustadz, perhatikan. Di spotlight ya, biar semuanya ngelihat. Sering, itu Ustadz paling gede sekarang. Oke, anak soleh-soleha, jadi kita mau main sedikit games. Games itu tentang Azi harus mau ah. Ustadz maksa nih, biar pada ikut ya. Gamesnya kita bernyanyi, bergerak, dan kita harus fokus. Oke, jadi ini mengasah kemampuan kalian dalam bernyanyi, bergerak, dan juga fokus. Ini seperti ini cara gamesnya. Queensya, jangan gitu. Jangan malas-malasan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim seperti ini ya lagunya. Pertama, kasih gayanya. Kalau misalkan Ustaz bilang Marina, kalian kayak gini semua. Coba kayak gini. Ikuti Ustaz ya. Marina menyanyi. Gimana sih? Oh, salah. Ini yang tadi. Oh, Marina menari di menara. Marina menari di menara. Marina menari, Marina menari, Marina menari di menara. Oke, coba bisa nggak gitu doang? Habis ini yang Marono, Ustaz pengen lihat. Coba ya. Oke, Aradia selalu paling semangat ya, senang Ustaz. Kita coba sekali lagi ya. 1, 2, langsung ditutup. 3, Marina menari di menara. Marina menari di menara. Marina menari, Marina menari, Marina menari di menara. Oke, Masya Allah. Sekarang yang Marono gimana Ustadz? Marono. Dari namanya Marono itu cowok ya, laki-laki. Gimana coba? Apakah ke sini ke kumis, bukan ke pipi? Enggak ya. Kalau Marono kita gayanya cowok banget. Coba yang cowok-cowok gaya kayak cowok gimana sih? Biasanya kalau cowok gimana? Kalau cowok gimana kalau laki-laki? Gagah ya. Easy peasy. Masa iya Aziz coba yang cowok. Kalau yang cowok gimana? Ustazah Anti? Gini ya. Jadi harus busungkan dada. Kan kalau cowok harus sterap badannya kayak Ustaz. Oke. Yuk, sekarang kita coba.
Kalau Marono menyanyi di menara. Marono menyanyi di menara. Marono menyanyi, Marono menyanyi, Marono menyanyi di menara. Oke, mantap. Sekarang kita satukan Marina dan Marono ya. Ini insya Allah sudah sah, sudah nikah, jadi bisa disatukan. Oke, anak saleh-salehah, kita coba dari Marina. Satu kali, setelah satu kali kita percepat temponya, oke? Kita kunsa, semangat. Oke, yuk. 1, 2, 3. Marina menari di menara. Marina menari di menara. Marina menari, Marina menari, Marina menari di menara. Marono menyanyi di menara. Marono menyanyi di menara. Marono menyanyi, Marono menyanyi, Marono menyanyi di menara. Lebih cepat. Marina menari di menara. Marina menari di menara. Marina menari, Marina menari, Marina menari di menara. Marono menyanyi di menara. Marono menyanyi di menara. Marono menyanyi, Marono menyanyi, Marono menyanyi di menara. Oke, terima kasih guys. Anak soleh-soleh. Masya Allah, Ustaz juga sampai pusing ya. Karena kalau lebih cepat lebih pusing. Alhamdulillahirrahmanirrahim, boleh minum, boleh rebahan dulu. Jangan rebahan ketang, masa rebahan pagi-pagi ya. Boleh pendinginan dulu. Pendinginan. Oh, tuh akean. Tapi jangan sambil nguap, ah. Pendinginan cukup ya. Kalau kan aku puasa, nggak apa-apa. Puasa itu bukan berarti kita harus loyo-loyo, harus males-malesan, harusnya bersemangat ya. Malah kalau puasa kita bersemangat, itu luar biasa pahalanya. Insya Allah ya. Oke, sudah. Sekarang kita mulai ke pembukaan. Pembiasaan pagi. Nah, oke. Udah pada senyum, udah pada fresh ya, karena kita bergerak-gerak. Yang tadi nggak ikutan, Masya Allah, sayang sekali ya. Lebar, kalau bahasa Sundanya mah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita memulai dengan pembiasaan. Ada yang mau memimpin, anak soleh-solehah? Tadi yang paling semangat memimpinnya. Kita coba dari kelas. Nanti ya kalau mau bertanya di akhir pembelajaran. Oke, Azi. Kita coba AA Bagas. AA Bagas, hello. Assalamualaikum. Coba di-unmute. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat AA Bagas? Sehat. Masya Allah. Siap memimpin AA Bagas? Ya Allah. Siap dong ya. Harus siap. Kalau cowok gimana pun harus siap ya jadi pemimpin. Kita spotlight dan kita pimpin. Yuk, boleh tafadhol AA Bagas. Pimpin teman-teman ya. Sikap berdoa. Hap. Doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin ya wa rasulah. Rabbi Zidni zidni ilman warzuqni fahman. Raditu Itu aku ridho billahi pada Allah. Rabbu wa bil islami. Dan Islam itu Agamaku wa bi Muhammadin. Muhammadin dan Muhammad itu nabiku wa rasul. Rasulullah dan Rasulku. Rabbi Allah zikni tambahkan aku ilmu warzuqni fahman dan rizki kefahaman. syahadat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah.
Baca surat Al-Fatihah. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir rajim. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahmanirrahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu na'budu wa wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta alaihim. 'alaihim ghairil Maghdubi maghdubi alaihim 'alaihim. waladdallin. Amin. A'udzu Aku berlindung ilahi billahi pada pada Allah Allah min Rabb dari hindari syaitan syaitani setan setan ar-rajim ar-rajim yang yang terkutuk. terkutuk. Bismi Bismi dengan nama Allah, Allahi Allah Allah ar-Rahman Ar-Rahmani yang yang maha maha pengasih, pengasih, ar-Rahimi Ar-Rahim maha penyayang. maha yang Alhamdulillah, segala segala puji puji lillahi bagi Lillahi bagi Allah Allah Barabbu yang memelihara al alamin semesta semesta alam alam, ar-Rahmani Ar-Rahmani yang yang maha maha pengasih pengasih, ar-Rahimi Ar-Rahim yang maha maha penyayang, penyayang maliki Maliki yang yang merajai merajai yaumi hari Yaumi hari ad-dini ad-dini pembalasan. pembalasan iya kak Iyyaka hanya padamu padamu na'budu budu kami menyembah wa wa iya kak dan hanya padamu nasta'inu kami nasta'inu kami minta minta pertolongan. pertolongan Ihdina ihdina tunjuki kami as-siratal jalan al-mustaqim mustaqim yang yang orang lurus, siratal siratal jalan jalan allazina orang-orang Alladzina orang an'amta yang yang telah telah engkau engkau beri beri nikmat nikmat alaihim alaihim atas mereka ghairi Riri bukan al-makdubi yang yang telah diberkahi yang diberkahi alaihim alaihim atas atas mereka mereka walad dolin dan dan bukan bukan orang-orang orang-orang yang yang sesat. sesat tasdik syadaqah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bagas. Oke, Ustadz mute lagi ya. Oke, sebentar. Bentar. Oke, Masya Allah. Terima kasih yang sudah ikut. Yang mana, Us? Terima kasih yang sudah ikut berdoa. Insya Allah yang sudah ikut berdoa, maka akan apa coba? Akan mendapatkan pahala ya yang tadi kita bahas tadi pagi. Tadi pagi. Kayak yang tadi pagi aja ya, mulainya pula 7.30. Oke, alhamdulillahalamin. Terima kasih sudah ikut berdoa. Terima kasih Abaga. Terima kasih juga untuk Ustadz sudah memimpin. Ya Allah, memberikan ini ya self compliment. Oke, kalau gitu sekarang udah jam 7.47. Sebenarnya untuk mulai ke murojaah jam 8 ya, tapi lebih cepat kembali lagi ke awal lebih baik, lebih baik. Jadi ini juga udah pada siap untuk ustaz-ustaz yang udah pada masuk. Kita mulai aja ya langsung ke murojaah. Tadi sebelum ke murojaah, Ustaz mau lihat dulu kesiapannya. Tadi Ustaz lupa belum di absen dan diputu. Belum diputu-putu. Yuk yang belum dibuka dulu si kameranya. Ustaz main lihat di sini ada Bagas. Tolong itu di mute dulu sebelah sana. Feedback. Oke. Halo. Ada Bagas, ada Azenda, Teteh Hasya, Teteh Ayang, Aradea, Kean, Aruna, ada Axel, ada Gazia, Lova, Algi, Quinsya, Jasmine, Gali, ada Kadafi yaitu Kadafi, ada Alia, ada Andaru. Andaru kemana? Sasmin, Zidan, Zaki, Raka, Hubni, Aziz, sama Azam. 1, 2, 3 kita berpose sebaik mungkin ya. Pose semangat paginya. Boleh gini, boleh gini, boleh gini terserah. Oke? Siap. Wahid, Isnin, Selasa. Asik. 1, 2, 3.
Oke, sebentar, belum dinyalain sleeping tool-nya ya. Mohon maaf, mohon maaf. Snipping tool. Oke, siap. Nah, sekarang udah nih. Mesti masih pakai snipping tool? New. Oh, langsung kayak gitu. Oh ya. Yuk siap, yang tadi disebut namanya siap-siap ya. 1, 2, 3. Berpose. Anda gak kelihatan mukanya. Nah. Oke, mantap. Sip. Sip ya. Sebentar. Apa itu namanya? PJJ 2021. 1. Oke, kita lanjut ke screen kedua. Halo, di sini ada Fadil, ada Panji, ada Arfa, ada Keira. Keira jalan-jalan, coba duduk yang rapi. Ya Allah, ketahuan tuh. Risha, Tafani, kemana orangnya Tafani? Ada Syakira, ada Gasani yang mau nguap, tapi nggak jadi. Ada Karisa, ada Hasna, ada Atta, ada Keisha, Aga, Baim, Mufid, Syafa, Aruna Putra, Almira, Zahran, Bintang, Fauzan, ada Arka, Najla, Khadijah, Zenda kembali. Yuk, tadi yang dipanggil, siapkan gaya terbaiknya. Wahid, Isnain, Sulasah. Tahan. Tahan. Mantap. Terima kasih. Sekarang kita berpindah ke screen 3. Luar biasa ya. Screen 3. Udah, jangan tahan terus. Screen 3 pada nggak dibuka nih kameranya. Sayang banget. Sayang banget. Nggak apa-apa, Ustadz fotoin nama-namanya aja ya. Ada Najla, Danin, Sayyid, Amar, Arkan, Tias, Zahra Tias Ayu, Farah, Felis, Keilila, Cila, Vivi, Faira, Alvaro, Ramadan, Arfa, Alfian, Syah, Haura, Nabila, Tarek, Daniel, Bima, Hadif, Almira Hasna, dan oke, cukup. Kalau misalkan ada problem atau ada something in the way, sesuatu, kalau ada sesuatu, tolong dikomunikasikan pada kami ya, karena nggak akan dimarahin, nggak akan diapa-apain kok. Yang penting kita saling memahami. Kalau misalkan nggak bisa dibuka si kameranya, oke? Yang tadi dipanggil Ustadz foto namanya aja ya, mohon maaf karena nggak ada mukanya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih. PJJ 2021 3. Oke. Sip. Pas ya. Jam 8. Di jam Ustadz. Insya Allah dipas-pasin aja jam 8 sekarang. Kita langsung lanjut. Sudah siap? Oke, kita lanjut ke murojaah bersama Ustazah siapa coba? Murojaah, ya murojaah. Oh, tartili, murojaah tartili ya. Nggak apa-apa, nggak salah Ustadz mah. Murojaah tartili. Ustadz ada yang namanya level 4, betul. Jadi insya Allah di PJJ semester 2 ini kita maksimalkan yang masuk nggak cuma 1 guru, cuman banyak ya. Jadi biar bisa saling membantu juga kalau ada yang kurang-kurang, seperti itu. Jadi jangan dipermasalahkan, itu guru juga ya. Salah satu guru kalian, bukan penyusup. Insya Allah kita aman. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Masa iya Gasani? Ustadz sekarang hari peluk nasional, Masya Allah, peluk dulu dong. Peluk. Oke, sudah ya tuh, Gasani udah dikasih peluk sama Ustadz. Kalau gitu terima kasih. Kita lanjut ke murojaah tartili dengan Ustazah Adis. Tafadhol Ustazah Adis. Tafadholi Ustazah Adis. Dadah. Assalamualaikum. Cek, Ustaz mau enggak nemu video akhirnya. Aku picture-nya. Enggak, emang baru cek dong. Oke, cek 1, 2, 3 suara Ustaz terdengar dengan baik kah? Oke, kalau misalnya yang dengar. Tete Ayah, jangan ngopi dulu. Ngopinya nanti jam 10. Oke. Tara, coba Ustaz senangnya pakai filter ya? Coba. Lebih banyakkan di itu
Selasa Dhamma. Jangan ini mati ya. Astagfirullahaladzim. Oke, isti'adah dan tadi sama Ustadz Gilang sudah malaikat. Kata Daniel, yes. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, anak-anak yang soleh dan solehah, masih semangat nggak? Tete Aya, tolong kirim makanan minumannya ke sini ayo, Ustaz Adis hoyong. Oke. Tete Aya nanti lagi makannya jam 10 ya. Jadi maksudnya udah prepare dari jam sebelum 7:30 kalian sudah sarapan terlebih dahulu. Begitu ya. Kalau minum sih nggak apa-apa. Ya, karena cuma 2 jam juga. Karena kalian biasa juga kan kayak istirahat itu sekitar 2 jam juga di sekolah. Oke, Teteh Aya dan yang lainnya juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, karena tadi sudah baca doa pembiasaan paginya, kita akan membaca hari ini sama Ustaz Adis mau baca doa belajar, habis itu doa tasyahud, kita akan murojaah, sama juga kita akan belajar tentang idgham bi gunnah, karena masih banyak yang lupa-lupa gitu ya. Kadang ingat juga misalnya, tapi bacanya ketika di Al-Quran atau di tartili masih lupa. Mufid itu kursi puternya baru? Oh enggak. Oh ya Ustaz mau ingetin nih, Masya Allah kalau untuk di kelas apa penuh enggak? Nah terutama nih ya di kelas 4B dan 4C ya Ustaz Adis harap ya dan Ustazah Anti harap kami nih guru-guru di kelas 4B dan C list untuk lomba-lomba di PKM semua penuh begitu ya. Kenapa? Karena hadiahnya banyak terus peluangnya juga lebih banyak ya. Ahumni kupingkeun regepkeun ya. Jadi maksud Ustaz Adis adalah sayang banget kalau misalnya kalian sampai nggak ikutan di salah satu mata lomba. Buat pengalaman juga nggak apa-apa ya. Sama kami sangat dimudahkan seperti Pildacil itu sudah disiapkan. Kalian tinggal belajar gayanya, bisa belajar di YouTube. Kok sekarang tuh lebih mudah untuk belajar ya. Kayak menyanyi juga dibebaskan asal tidak yang aneh-aneh. Misalnya lagu-lagu Korea yang kayak gitu apalagi underground kayak gitu. Terus masih yang yang Pildacil 4A agak wicaksana 4A mah udah penuh hebat ya, luar biasa 4A antusiasnya. Nah Pildacil itu sudah disiapkan. Terus masih ada aja yang nanya mewarnai. Dipersilahkan untuk turun tahta ke level bawah boleh. Itu masih ada mewarnai ya. Di level atas itu pengganti untuk menggambarnya adalah membuat poster. Membuat posternya boleh pakai aplikasi atau boleh yang manual mewarnai. Aplikasinya apa Ustaz Adis? Kalau yang sekarang lagi ngehits gitu ya di guru-guru juga adalah Canva ataupun PicArt juga boleh ya, nggak apa-apa. Atau mungkin bisa bikin di Word kalau yang bisa gitu mungkin Ustaz Adis bisa ya? Kalau bisa mah. Paint, oke betul. Oh, Ustazah yang motivasi gimana? Apakah kita jadi motivasi keluarga itu yang sudah di grup juga intinya jadi kayak misalnya boleh berapa di bawah 3 menit ya, misalnya kayak lagi olahraga boleh atau lagi bencengkrama atau lagi ngobrol terus tiba-tiba nanti ada kayak yel-yel keluarga gitu, itu boleh ya. Semakin menarik semakin heboh itu kemungkinan besar untuk menangnya semakin besar juga.
Terus untuk apa namanya menjadi referensi juga banyak sekali untuk motivasi kayak keluarga gitu. Tapi memang short video juga sih ya di bawah 3 menit gitu. Tapi memang nggak usah lama-lama juga. Itu banyak sekali di YouTube gitu ya. Kalau kata Ustadz Gilang tuh kalau misalnya apa jargonnya Halilintar tuh, ya. My team, my family. Nah kayak gitu. Ya kalau misalnya, nah maksudnya itu adalah salah satu aja. Jadi misalnya boleh di shootnya ada yang misalnya ya, kalian lagi mau rojaah, boleh bersama-sama keluarga, itu luar biasa. Banyak sekali, maksudnya dirangkum. Bunda, aku mau nanti pengen videonya kayak gini. Nah, itu dirangkum dulu pengen kayak gimana. Kalau bahasa keren itu materi atau kontennya, kalau bahasa nanti YouTube tuh mau apa aja. Baru nanti diramu, pokoknya videonya di bawah 3 menit ya. Tidak boleh lebih dari 3 menit. Jadi namanya keluarga nggak boleh sendirian ya. Harus sama kakak, adik, atau orang tua kalian. Oke? Ya, ingat ya, peluangnya sangat besar untuk menang dan hadiahnya pun insya Allah berbeda dari yang biasanya. Oke, Dede. Ada Nakisha dan yang lainnya jangan bengong-bengong Ria sendiri ya. Aisyah ada nggak bareng sama Tete Ayu? Ya. Terus yang instrumen nih boleh pakai piano, gitar, ukulele juga boleh kalau misalnya ada ya. Kalau bisa maksudnya tepatnya. Boleh pakai biola kalau bisa ada. Kalau enggak pakai harfa. Besar banget ya. Bukan harfa ya, mohon maaf pakai H. Jadi bukan Hafiz Arfa tapi satunya jadi harfa. Baik, isti'adah dan kita akan membaca doa belajar terlebih dahulu. Dipimpin oleh Cung yang belum pernah ditunjuk. Belum pernah ngedengar namanya Tete Jasmine. Tete Jasmine udah pernah. Ustazah mau pilih. Tapi yang ada mukanya ya ini. Coba. Ahubani. Yang bentar lagi wamil ya. Mau wamil Ahubani? Enggak. Luar biasa loh model rambutnya ya. Mantap, rapi. Ya, Ahum nih, pimpin doanya teman-teman. Sikap berdoa. Apa? Sikap berdoa. Oh, sikap berdoa kok Ustaz tadi kedengarannya istiqomah. Maaf ya. Oke, mohon maaf yang dadan dulu atau Ahubani. Ya. Dadan. Dur, siap. Sikap berdoa. Hap. Doaannya mana? Doaan. Baca doa belajar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tete Lopeku ikut baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma badi'as samawati wal ardh zal jalali wal ikram wal izzati allati la turam. Yang lain ikutan. Aluka ya Allahu ya Rahman bi jalalika wa nuri wajhik tunzima qalbi ifza kitabik kama alam tani warzuqan an asluah malan ahwillati yurdika anni Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin.
Masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Ahubani. Zahran Ustazah Adis penasaran seriusan ya. 4C Zahran yes. Pakai filter apa? Mukanya dulu nggak kayak gitu loh. Dulu mukanya udah kayak 50 tahun, sekarang kayak anak 5 tahun. Pakai apa Zahran aplikasinya? Daniel juara apa? Oke, alhamdulillah. Kita akan juga murojaah bacaan tasyahud. Ada yang masih lupa? Bareng-bareng ya, Fauzan, Mufide, Daniel ikutan. Ya, Ustazah Adis kalau misalnya sering-sering banget dapat chat dari Daniel, Ustazah akan viralkan chatnya Daniel, mau? Baik ya, kita akan murojaah bacaan tasyahudnya. Yuk, bacaan sholat ya, jangan bacaan yang lain. Bacaan sholat tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Untuk yang fil alamin innaka hamidum majid terus itu ya. Ada yang bacaan sebelum tasyahud. Itu untuk besok. Jadi hanya sampai fil alamin innaka. Radea ikutan, ini belum lagi bikin video keluarga. Tata Carisa ayo ikutan. Icade bukan ini bukan Ica, sorry. 4A Rishad ya. Fil Fil alamina innaka hamidum majid. Ahumni Aicade ini 4B Ata, Mas Ata kemana? Hilang. Algi mukanya nggak ada loh. Yang belajar berarti temboknya. Tadi 4B Almirah Husna. Fauzan jangan sampai tiduran di situ ya. Oke, hari ini kita akan yang tadi Ustazah sudah bilang di awal ya, yaitu akan belajar tentang idgham bi gunnah. Apa Zenda? Coba chat. Pertanyaan pertama, idgham bi gunnah itu ada berapa huruf? Hukum idgham bi gunnah ada berapa huruf? Silahkan jawab di chat. Huruf idgham bi gunnah, hukum idgham bi gunnah ada berapa? Tata Carisa belum tepat. Ayo yang lain, berapa huruf sih idgham bi gunnah itu? Gak tahu, yaitu jawabannya 4. Berapa? Coba bilang 4. Ke kamera 4. Oke, hurufnya apa saja Ustazah Adis? Ustazah Adis biasanya biar enakan gini, ada nadanya ya, waw, mim, nun. Coba ikuti. Dari gini, ya, waw, mim, nun, ya, waw, mim, nun, ya, waw, mim, nun, ya, waw, mim, nun. Jadi huruf yang namanya di hukum tajwid dari idgham bi gunnah yaitu ada 4 huruf. Berapa hurufnya Panji? 4. Coba hurufnya apa aja? Gak bisa pakai link. Coba lagi aja. Ya, ulang ya.
Coba empatnya ke kamera. Kita baca sama-sama. Ayo, mana jari-jarinya? Ahubeni, Aisyade, Azharan, Alfauzan, Mufide. Yo, buka. Gini. Teteh Lope, Azenda. Yo, good. Siap. Ikuti Ustaz Adis. 4 huruf idgham bi gunnah. Ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Gantian ya. Ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Oke. Coba Ustazah mau cek. Coba Teteh Jasmine. Coba sebutkan 4 huruf idgham bi gunnah. Ya, waw, mim, nun. Oke, good. Maaf diulang ya. Ulangi Teteh Jasmine. Ya, waw, mim, nun. Masya Allah, good. Ahubeni. Ahubeni. Mana Ahubeni? Yo. Mana jarinya? Yo, mana sebutkan 4 huruf idgham bi gunnah. Ya, waw, mim, nun. Mantap. Lanjut ke perempuan lagi. Teti Almira Inaya 4C yes. Mana hilang? Yo. Almira. Yo. Sebutkan 4 huruf idgham bi gunnah. Ya, waw, mim, nun. Masya Allah, alhamdulillah, berarti luar biasa ya kekuatan jari-jari yang Allah kasih itu. Nah, setelah tahu 4 huruf dari yang namanya idgham bi gunnah, kita lanjut ke yang namanya contoh dan huruf dari hurufnya. Ustazah Adis, kalau ada yang nanya, ini adalah termasuk dari salah satu akar dari hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun itu berarti nunnya ada tanda matinya dan tanwin itu ada berapa? Tanwin ada 3, fathah, tanwin, kasroh, tanwin, domah, tanwin, fathah, tanwin, kasroh, tanwin, domah, tanwin, itu ada 3 ya. Nah, ini adalah aplikasinya. Kelihatan ya? Di sini bebas, di sini ada ya, nun, mim, wawu ya. Kalau misalnya urutannya bebas, intinya kalian hafal. Nah, kesedot Ustazah Adis Abagas, tutup sayang. Baik, ini nih yang tadi Ustazah sudah singgung ya. Apa maksudnya Ustazah Adis? Ya, di sini ada yang namanya ya, nun mati. Ya. Sebentar. Agak mengganggu. Ini ya, nun mati. Makanya tadi Ustazah bilang yang namanya ini ya, hukum id. Loh, mana toh? Id gham bi gunnah. Mau besar semua Ustazah. Nah, idgham bi gunnah ini idgham bi gunnah ini ya termasuk dari Ya, idgham bi gunnah ini tadi Ustazah Adis sudah beritahu bahwa ini adalah hukum dari hukum nun mati. Mana ini? Sebentar. Ya, hukum nun mati. Nah, maksudnya adalah dari idgham bi gunnah ini contohnya bacanya ya, ditahan 3 harokat dan dengung. Contoh di huruf ya tadi ya.
ini di nun matinya atau nun sukun. Nun sukun tuh ini berarti ada tandanya atau nggak ada tanda nih nggak apa-apa. Ini yang disebut idgham bi gunnah. Yaftahan. Terus harus nyirung ke hidung. Coba hidung kalian tutup itu. Kalau misalnya tutup, Ustazah Adis nggak akan bisa baca bacaan idgham. Itu langsung berhenti. Begitu ya. Jadi baiknya adalah ketika kalian menyebutkan bacaan idgham bi gunnah, dia akan berhenti ketika hidungnya ditutup. Itu nggak bisa baca ya. Harusnya jadi yafqahuhu ya. Tahan. Jadi yafqahuhu. Begitu ya. Sekarang yang nun sukun berarti nun sukunnya ketemu nun sukun lagi. Nun sukun ketemu nun. Lan nadkhulaha. Ulang ya. Lan itu ada qalqalah. Lan nadkhulaha. Terus ini yang mim nun sukun bertemu mim, ini masih idgham bi gunnah ya. Amman tahan. Terakhir di yang nun mati atau nun sukun di huruf wau ya, nun sukun bertemu huruf wau. Min warai ya. Min warai. Buka mulutnya ya. Nah, ini yang tanwin yang tadi Ustazah sudah singgung yang di awal. Tanwin itu ada 3. Ada ini fathah tanwin ya. Ada ini namanya domah tanwin dan ini kasrah tanwin. Ketika ketemu sama di depannya ini sama ini, itu disebut yang namanya idgham bi gunnah. Jadi kalau ada pertanyaan, idgham bi gunnah itu apa? Idgham bi gunnah ialah hukum nun mati atau nun sukun ya. Nun sukun atau tanwin yang bertemu huruf ya, waw, mim, nun ya. Jadi nun mati ini ketemu sama huruf ya. Nun mati ini ketemu sama nun. Nah, sekarang tanwinnya. Cara bacanya sama, 1 dengung dan ditahan 3 harokat. Hisaban yasiran. Ya, karena di sini nggak ada ya, jadi ron bacanya. Hisaban 3. Coba sendiri di rumah. Hisaban, jarinya ikut. Hisaban. Coba jarinya mana? Hisaban yasira. Gitu ya. Sekarang yang tanwin, domah tanwin. Amilatun nasibatun. Ulang ya. Aduh, saya mau minum dulu. Baik, amilatun. Terus mulutnya dibuka ya. Amilatun nasibatun. Ketika ada yang sudah di 3 baru kita baca. Amilatun nasibatun. Gitu ya. Sekarang di kasrah tanwin. Bisultanim mubinin. Bisultanim mubinin. Jadinya sambil ikutan ya biar tahu ketukannya berapa. Terakhir di sini ada contoh domah tanwin ya. Khairun wa abqa. Wa itu qalqalah. Khairun wa abqa. Baik, sebelum Ustazah Adis akan menunjuk kalian, kira-kira coba raise hand, siapa yang mau nanya? Semua pada bisa? Coba, Keandre bisa nggak? Terus, Ica bisa? Jangan bisa makan aja, harus bisa juga idgham bi gunnah. Arfa 4A bisa, A?
Aksel mana mukanya? Ustazah mau lihat. Nah, gitu dong. Kameranya tolong dilihatin mukanya. Nah, gitu udah kelihatan. Lope, udah bisa? Sip. Keisha. Oke, Mas Atta. Mas Atta bengong. Ustazah Aris mau tanya Mas Atta. Coba silakan. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam Ustazah. Ya Allah. Ini lagi di kamar siapa? Kamar aku. Mas Atta. Baik. Mas Atta dipersilakan untuk membaca contoh dari idgham biguna tapi yang nun mati yang ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Tafadhol. Afqahu. No. Ini ada ya kan tadi udah belajar. Ini ada nun sukun ketemu ya. Ini harusnya ayyafqahu. Coba ulang. Ayyafqahu. Oke, go. Lanjut ke 4A Arfat. Syukran kasir untuk Ustadz Atta ya. Mas Atta terima kasih. Apa? Mute lagi. Ya, mute lagi sayang. Ya Atta, Atta lagi. Arfa 4A. Coba. Assalamualaikum Arfa, sehat? Sehat. Alhamdulillah luar biasa. Tolong dong Ustazah Aris baca yang ini, kelihatan? Ya. Yo, tolong dibaca yang ini Lan nakhulah. Nad ini dal sukun, ulang. Lan nadkhulaha. Hanya panjang, ulang. 2 harokat matabi'i. Arfa, yo. Lan nakhullaha. Lan ulang. Lan nadkhulaha. Good, mantap, mumtaz. Terakhir yaitu Teteh Najhan. Yo, Najhan. Coba tolong bacain ini. Najhan sekarang jilid apa sudah Al-Quran? Cek. Najhan sekarang jilid berapa? 6. Masya Allah, pasti harus bisa bacaan ini. Kalau enggak berarti malu-maluin Ustaz Gilang. Ayo, Tete Najhan insya Allah bisa. Kalau udah jilid nama ini bisa. Yo. Wahid Isnan Salasa. Yang mana? Ini nak. Yang mana? Yang ini. Yang terakhir di bawah. Khairu aba. Wanya jadi hilang, Teteh cantik. Ini mohon maaf ya, Bang. Teteh Najhan tolong diulang. Ya. Khairu abaqa. No. Ini ada ro-nya jadi ro-nya ke wa jadi khairum wa abaqa. Coba ulang. Khairu wa abaqa. Masya Allah, alhamdulillah. Lanjut ke Teteh Alia. Yang kopinya nggak baik-baik Ustaz Adis. Teh, bantuin Ustaz Adis yang ini, Teh. Yang Ami yang baris kedua. Kelihatan, Teh? Ya. Nah, cantik. Amilatun nasibatun. Ini luar biasa, udah cantik. Tadi udah sarapan dan betul juga bacanya, Masya Allah. Alhamdulillah, hebat. Ya. Sekarang juga mau ada yang ini ikutan storytelling ya. Ya. Kakak siapa di sini ya?
Kakak Aruna Wastu 4B yes. Yang bareng main sama adiknya, tolong bantu Ustaz bacaannya nih. Ya, yang mana nih? Nih, ini nih. Kakak Una. Kenapa? Assalamualaikum. Kakak Una, jangan tiba-tiba tidur. Teteh Ayah, tolong mute lagi. Lagi nyanyinya kedengeran loh. Teteh Najhan, tolong di mute kembali. Mana ini Teteh Najhan? Kemana? Ini Kakak Una lah, diem aja toh. Bantu Ustaz Hadis. Oke, karena itu kita akan cari pengganti, yaitu Teteh Gasani. Yes. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Ya Allah, nih malas nggak mau gitu. Teteh Gasani tolong bantu Ustaz Hadis yang ini Teh. Amilatun nasibatun. Masya Allah, alhamdulillah. Teteh Gasani yang mau ikutan nyanyi gitu ya? Ikutan nyanyi nggak? Enggak. Oh enggak. Oke, mute kembali. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallah, Allahumma arhamna bil Quran. Baik, Teteh hebat level 4 ya. Kita sudah di penghujung acara juga, maksudnya di penghujung dengan Ustaz Hadis. Untuk murajaah hari ini, ya tafadhol mau ke toilet ya. Ya, sekali lagi nih ya, Daniel diharapkan dan yang lain juga sama, ketika lagi baca doa, maksudnya lagi on misalnya pembelajaran, sebelum diinstruksikan oleh guru-gurunya atau ustadz-ustazahnya, diharapkan tidak chat terlebih dahulu ya. Maksudnya chatnya bukan yang mau ke toilet atau apa, itu nggak usah. Tiba-tiba jadi curhat, nah itu nggak usah. Ya, paham dong? Oke, kita akan tutup dengan tepuk senyum terlebih dahulu ya. Oke. Mas, Kakak Aga, Teteh Najhan yang habis minum energen atau apa itu? Kakak Azwi yang kayak apa lagi di studio gitu ya, studio radio kayak gitu. Mas Azam, Algi, ayo ikutan. Siap ya? Wahid, Isnan, Salah. Tepuk senyum. Sedekah paling mudah adalah senyum. Ting. Oke, sip. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, Teteh Hasni dan yang lainnya tetap semangat untuk belajar. Stay tune terus di Zoom level 4 sampai akhir karena habis ini akan ada pembelajaran yang dipimpin ya, yang digurui atau bareng belajarnya sama Ustazah Lia ya, karena hari ini adalah hari bahasa. Selain bahasa Inggris juga ada bahasa Sunda ya, ada bahasa Sunda oleh Ustadz Gilang. Kemungkinan besar di minggu depan atau maksimal di minggu depannya lagi itu kalian sudah baru dipisah ya. Jadi minggu begini kalian nikmatilah hari-hari terakhir kalian satu Zoom. Jadi kalau misalnya nanti kedepannya akan di satu link Zoom-kan per kelas saja. Begitu ya. Tetap semangat. Bersama kita bisa. Di rumah aja. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tafadhali Ustazah Lia. Ya, welcome. Coba. Oh, coba saya jadikan host. Namanya apa? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya harus jauhan deh. Aku yang menjauh deh. Aku yang menjauh dari dirimu. Ya Allah. Wait a moment ya. Sebentar, kayaknya ada
tes sedikit. Nah, ini udah ada unmute. Dari situ mungkin saja. Oke. Is that clear enough? Halo, tes. Terdengar suara Ustazah? Oke, alhamdulillah. Oke. Punya aku kok nggak di ini ya? Nggak di apa pin? Dari mana? SDIT yang masuk. Di mana di pin teh? Oh. Mau siapa ini pin? Aku. Itu kan SDIT. Okay, thank you Ustazah Adis. Oke, kita mulai. Yuk, let's start with English today. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, I'm sure you will be answer my salam ya. Oke, terima kasih teman-teman yang di sana menjawab salamnya Ustazah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan teman-teman juga yang belum menjawab salamnya Ustazah, semoga kalian juga sehat walafiat ya. Oke, ketemu lagi dengan Ustazah hari ini di triwulan ketiga ya, pembelajaran bahasa Inggris ya. Di triwulan ketiga itu kita mau ngapain ya? Ada ide? Teman-teman tahu kita mau ngapain ya di triwulan 3? Coba di sini siapa yang sudah print out modulnya, e-modulnya? Yuk, raise your hand if you have e-module, print out your e-module. Oke. Banyak ya? Oke, thank you. Ya, jangan lupa setelah kalian print out e-modulnya, jangan hanya dipakai untuk ganjal pintu ya e-modulnya, tapi dipelajari. Karena banyak sekali ilmu yang akan kalian dapat di dalam buku ya. Oke, yuk kita mulai pembelajaran bahasa Inggris ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Say basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, di pertemuan pertama ini di triwulan ketiga, Ustazah akan menyampaikan dulu 3 hal ya. Yang pertama, di triwulan ketiga ini kita akan belajar tentang apa ya? Tentang 3 pokok bahasan. Pokok bahasannya apa saja? Yang pertama, yaitu masih berkaitan dengan occupation atau job atau pekerjaan. Kalau triwulan kedua kemarin kita membahas pekerjaan hanya sebatas pekerjaan, pengenalan jenis-jenis pekerjaan saja. Nah, jobs, betul, Aruna. Nah, di triwulan ketiga ini kita akan membahas pekerjaan lebih spesifik lagi. Ya, jadi teman-teman nanti bisa bertanya kepada seseorang atau menjawab pertanyaan seseorang berkaitan dengan pekerjaan. Oke. Lalu, nah, yang pertemuan selanjutnya, yang pertemuan ketiga ya. Jadi setiap satu sub pokok bahasan kita membahasnya 2 kali pertemuan. Berarti pertemuan ketiga kita sub pokok bahasan baru, yaitu I'm going to the post office. Kira-kira ngapain ya itu ya? Oke. Di situ kita akan belajar tentang direction atau menunjukkan arah. Nah, teman-teman nanti kalau sudah bisa kita belajar dengan menunjukkan arah, teman-teman bisa loh jadi guide. Mau nggak jadi guide? Ya, kalau ada bule datang, baru teman-teman menunjukkan kepada bulenya. Misalnya ada bule bilang, di mana suatu tempat, kamu menjawab membantu bule tersebut ya. Nah, teman-teman, keunggulannya kalau kita menunjukkan belajar menunjukkan arah adalah
Satu, kita dapat pahala lebih. Kenapa? Karena membantu orang untuk menunjukkan sesuatu, membantu orang dalam kesusahan. Itu pahalanya luar biasa banyak, teman-teman. Oke, lanjut ke pertemuan yang kelima. Nah, pertemuan yang kelima ini kita akan membahas subtema ketiga ya. Subtema ketiga itu kita akan belajar tentang frekuensi, adverb of frekuensi. Jadi seberapa sering, seberapa kali kalian melakukan atau pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu, ya. Ada pengulangan-pengulangan. Nah, itu kita akan bahas di subtema ketiga. Oke, let's start begin with English today. Oke, hari ini kita akan membahas tentang where do you work? Ya, seperti janji Ustazah tadi, kita akan bahas tentang occupation or job more specifically. Oke, sebelumnya Ustazah akan share screen dulu. Ya, pembelajaran kita hari ini. Ya. Oke. Kalau di timetable, kita belajar, hari Minggu ini tugasnya yaitu halaman 2 dan halaman 3 ya, page 2 and 3. Ya. Nah, diharapkan teman-teman di pembelajaran kali ini bisa mengerjakan tugasnya by yourself. Dikerjakan dengan sendiri ya, dengan mandiri ya. Jangan dulu minta bantuan atau minta tolong sama ayah bunda. Kan teman-teman sudah pintar. Ini sudah kelas 4 loh, harus bisa mandiri. It's very easy. Tugas-tugasnya gampang sekali kalau teman-teman menyimak pemaparan dari Ustazah. Oke. Ustazah akan mulai dengan subtema pertama kita ya. The title is Where do you work? Di mana kamu bekerja? Perhatikan, di sini ada gambar beberapa orang pemadam kebakaran. Ya, ada juga gambar 2 orang pelayan. Nah, kira-kira teman-teman, kalau yang seperti itu profesinya apa sih? Ya. Nah, ayo yang tahu profesinya apa? Boleh chat sama Ustazah di chatnya. Profesinya apa? Yang banyak orang-orang pakai baju apa itu? Ada garis-garis kuningnya. Kelihatan nggak? Ustazah besarin aja ya. Oke. Nah, terlihat nggak? Apa ya? Profesinya apa ya? Yang pakai topi dengan seragam lengkap? Ayo boleh chat. Oke, pemadam kebakaran, that's right, Karisa, betul. Ya, sebelah kirinya on the corner of left, ya. Sama apa lagi nih? Yang ada 2 orang, laki-laki dan perempuan, membawa nampan. Pelayan, betul, that's right, betul. Alia sama Karisa, betul. Pelayan dan pemadam kebakaran. Ini adalah 2 jenis contoh dari pekerjaan ya teman-teman. Oke, waiter, betul. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang, lihat, perhatikan. Nah, di pertemuan kita sekarang kita akan membahas tentang, pertama tentang pekerjaan, kedua kita akan berlatih untuk memfollow up atau menggali lebih dalam lagi tentang pekerjaan itu sendiri, ya. Nah, terus kita mau pakai apa nih? Pakai pola apa nih kalau kita berbicara tentang materi kali ini? Yang pertama, kita menggunakan interrogative question atau dengan salah satunya yaitu dengan kata tanya where ya. Where ini teman-teman digunakan untuk menanyakan tempat ya, menanyakan tempat. Where are you
Where do you go? Where do you work? Ya, itu menanyakan kemana kalian akan pergi atau pergi ke suatu tempat. Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang preposition place. Nah, kita tahu di dalam preposition place itu dibagi menjadi 3 ya teman-teman. At, in, on. Nah, sekarang Ustazah tidak akan membahas dulu tentang in ya, tapi hanya at sama nggak membahas tentang on, hanya membahas tentang at sama in. Oke, terdistrak Ustazah, maaf. Oke, nah selanjutnya coba kalian buka di halaman 1, open your e-module page 1. Yuk, dibuka e-modulnya halaman 1 ya. Di halaman 1 itu ada beberapa jenis pekerjaan berikut dengan kegiatannya serta tempatnya di mana mereka bekerja. Perhatikan ya. Ada firefighter. Nah, firefighter itu adalah orangnya, orang yang melakukan pekerjaannya. And then fire station. Fire station adalah tempat di mana mereka bekerja. Ustazah Adis. Dan yang ketiga, ya. Nah, kalau si firefighter ini tugasnya ngapain? Ternyata dia tugasnya adalah memadamkan api. Nah, teman-teman perhatikan, setelah orang, lalu tempat. Setelah tempat, lalu kegiatannya apa? Nih, sudah ada 3 macam ya. 3 macam lebih spesifik lagi. Nah, yang kedua, waiter. Nah, kalau yang perempuan apa namanya? Coba chat sama Ustazah. Kalau tahu yang perempuan kita namakan apa? Kalau waiter untuk laki-laki. Kalau perempuan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau perempuan apa? Pelayan perempuan? Bahasa Inggrisnya? Ayo. Ayo, ada yang tahu? Boleh chat saja. Waitress, betul. Ayang, betul. That's right. Aga juga, betul. Waitress, double S ya. Waitress. Jadi di belakangnya ada double S. Waiters. Oke, betul. Ya, thank you ya teman-teman. Ayang, Aga, sama siapa nih? Azza. Oh ya. Oke, thank you. Betul. Kalau laki-laki, we can call that waiter. If woman, we can say that waiters, ya, sama-sama halnya dengan steward, ya, steward with stewardess, ya, pramugara dengan pramugari, beda ya, hanya belakangnya aja yang ditambah. Nah, tugasnya waiter ini apa? Waiter ini tugasnya adalah bertugas di restoran, ya. Ngapain coba di restoran? Dia menyajikan makanan. Oke, we will listen about how to spell this vocabulary atau bagaimana caranya kita mendengarkan kalau orang bule ngomongnya seperti apa sih, ya? Wait, kayaknya Ustazah. Oke, dengarkan ya teman-teman. Oh, bentar. Share computer sound. Oke, teman-teman dengarkan ya. Lesson 3. Where do you work? Oke, boleh teman-teman Track 31. masukkan Word angkanya chest. ya. Number Page 1, number 2, 50. like that. A. Listen and number. Number 1. Restaurant. Let's eat at that Number restaurant. 5, ya. Number 2. Serve. The waiter serves us our food. Oke, number 6. Oke. Number 3. Firefighter. She is a firefighter. Number 1. Acungkan tangannya kalau tahu. Number 4. Waiter. He is a waiter. Number 4. Ya. Number 5. Fire. The firefighter puts out the fire. Number
3. Okay. Number 6. And the last one is Fire station. fire Firefighters station. work at the fire station. Oke. Nah, teman-teman, itu caranya orang bule ngomong, ya. Bagus ya, kayak enak gitu dengarnya. Kalau Ustazah yang ngomong mah cempreng, ya. Oke. Lanjut ya ke materi berikutnya. Oke. Di sini Ustazah akan jelaskan polanya ya. Nah, yang pertama, dia menanyakan, ini ada percakapan ya. Percakapannya tentang dia menanyakan pekerjaan dan apa yang dia kerjakan. Lihat, pertanyaannya, where do you work? Katanya, jawabannya we work at a fire station. Kami bekerja di pemadam kebakaran. What do you do? Apa yang kalian lakukan di pemadam kebakaran? We put out the fire. Ya, turn off itu kalau misalnya dia di yang bisa di ini kecil dalam jarak kecil. Kalau banyak ya luas, kita bisa pakai put out ya, mematikan atau memadamkan api. Lihat teman-teman polanya ya, pola percakapan ini. Yang pertama, ini menanyakan tentang di mana dia bekerja. Asking about job places, ya. Yang kedua, ya. What do you do? Ini menanyakan tentang aktivitas, ngapain gitu. Ngapain orang itu? Ya. Dan yang ketiga, menanyakan tentang macam-macam atau jenis pekerjaan apa sebenarnya dia. Nah, oke. Sekarang Ustazah coba tes ya. Ustazah akan main tebak-tebakan sama teman-teman. Coba tebak, siapa aku? Who am I? Siapa aku? Ya. Dengarkan, Ustazah hanya kasih clue 2. Teman-teman tebak, boleh di chat ya sama teman-teman ya. Oke. Oke, mulai. I work at Al-Irsyad Al-Islamiyah Bandung. I'm teaching my student. Who am I? Boleh chat ya. Who am I? Boleh chat. Who am I? Oke, nice. Betul. Teacher. Ya, betul. Betul. Nah, teman-teman rupanya udah pada pinter ya. Menebak-nebak seperti ini. Oke. Sekarang kedua. The second question is, I work at a flower shop. I am selling a flower. Who am I? Ayo. Florist. That's good. Betul. Wow, ternyata teman-teman pintar ya. Sudah tahu. Oke, the last question. I work at the airport fly airplane. Okay, I work at the airport. I am flying an airplanes. Ya, who am I? Pilot. Masya Allah, pintar semua ya teman-teman ya. Ah, gitu ya teman-teman. Kalau kita kasih clue, kalian tebak. Siapa aku? Ya, tebak-tebakan ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Ternyata subhanallah, kalian memang pintar-pintar bahasa Inggris ya. Nah, sekarang kita lanjut ke percakapan. Di sini ada percakapan. Nah, ini ada tugas teman-teman ya. Tugas teman-teman yang activity 1 and activity 2. Page 2 and 3. Boleh dilingkari, boleh ditandai tugasnya kalian untuk minggu ini ya. Nanti kalian kirimkan ke Google Drive. Oke? Di sini ada percakapan. Kalian simak, lalu kalian jawab pertanyaan berikutnya. Perhatikan ya. Track 32. Listening chest. Page 51. C. Talk, listen, and read. Let's play a game. Okay, what game do you want to play?
Let's try to guess everyone's job. Fun! Look at her. I think she's a nurse. Really? I think she's a hairdresser. Let's ask her. Oke. Excuse me, where do you work? I work at a restaurant. What do you do? I serve food. Are you a waitress? Yes, I am. Jadi di situ ada how many kinds of job? Ada berapa jenis pekerjaan di situ yang dibahas? One. Ayo, Ustazah tanya Fauzan deh yang senyum-senyum dari tadi. Fauzan, ada berapa jenis pekerjaan? Ya. Mana Fauzan? Halo Fauzan. Oke. Wah, lari. Oke, Ustazah minta bantuan siapa ya? Ayo, siapa yang mau bantu Ustazah? Ada berapa pekerjaan di situ? How many kinds of job in that conversation? Ya, boleh di chat. Ada berapa pekerjaan? Masih bingung? Dua pekerjaan. Betul. Teman-teman, ya, Ustazah sebutkan ya. Di situ ada berapa pekerjaan? Coba 2 cukup? Oke. Ternyata di situ ada 3 pekerjaan. Ya, teman-teman, perhatikan. Dia yang pertama itu dia nebak-nebak. Apakah dia nurse? Nurse itu apa? Perawat. Atau dia hairdresser. Hairdresser itu penata rambut. Tuh, sudah 2 ya. Nah, terus yang di bawahnya waitress. Jadi ada 3 macam pekerjaan. Sebenarnya seperti apa dia? Let's ask her. Jadi tanyain katanya. Sebenarnya dia itu siapa? Perawat atau penata rambut? Ya. Oke. Lanjut ke Nah, teman-teman, setelah menyimak conversation-nya, kalian tinggal mengisi, ya, lengkapi kalimatnya, ya. Ini tentang teks yang tadi loh. Yang pertama ya, Ustazah contohin dulu. Yang pertama, Kathy thinks the woman is a. Yuk, ada yang tahu? Kathy berpikir perempuan itu adalah seorang. Halaman 2 dan halaman 3 sayang. Dan halaman 2 dan halaman 3 ya. Nurse, betul. Kathy berpikir perempuan itu adalah seorang nurse. Ternyata dia adalah seorang hairdresser. Hairdress, ya. Oke. Bisa ya teman-teman? Adinda, bisa Adinda? Oke. Karisa, bisa Karisa? Oke. Hasna, do you get it? Hasna bisa? Oke. Baim, bisa Baim? Gampang ya Baimnya. Nah, teman-teman gampang kok bisa ngerjain sendiri. Nah, lanjut ya. Ini adalah pola. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan pola kalimat untuk membuat suatu percakapan. Where do you work? Ya. Terus, apalagi? I work in an office. What do you do? I am make a web page. I am a web designer. Teman-teman yang ini nggak usah diisi ya. Please, jangan diisi. Ya, jangan dikerjakan. Ini hanya polanya saja untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Jadi nggak usah diisi. Yang kalian kerjakan hanya activity 1 dan activity 2. Ya, silakan yang mau ke kamar mandi. Nah, nih, Ustazah yang activity 2-nya kasih contoh ya, number 1. Lihat. Di sini kita buat percakapan ya dengan clue, gambar dan kalimatnya. Oke. Perhatikan teman-teman, ini kuncinya ya. Kalau misalnya penggunaan in sama at. Bedanya, teman-teman perhatikan ya, ini kuncinya.
Penggunaan in dan at, ya. Kalau penggunaan in, ya, dia lebih luas, misalnya in the city, kan kota lebih luas. Kita nggak tahu kotanya yang di sebelah mana, kita menggunakan in, ya. Lalu kalau misalnya tempatnya lebih spesifik lagi, lebih detail lagi, kita menggunakan at. Ya, itu bedanya ya. Kalau in lebih luas, kalau at lebih spesifik. Ya, at the flower shop misalnya. Seperti itu ya teman-teman. At the airport, ya jelas kalau airport ya udah di tempat airport. Kalau misalnya in the city, kota itu luas, makanya pakai in. Paham ya? Hasna, paham? Oke, Karisa paham? Itu aja kuncinya. Kalian harus bisa membedakan, oh kalau misalnya nanyain tentang kota Bandung, aku pakai apa ya? Pakai in. Kalau nanyainnya tentang Jalan Cikutra, kalian boleh pakai at, kata preposisinya. Gitu ya teman-teman? Oke, udah udah. Oke, nih contohnya terakhir ya. Nih, lihat gambarnya number 1. Ustazah kasih contoh number 1, ya. Kalian bikin percakapan seperti contoh ini. Where do you work? I work in the city. What do you do? I catch criminal. I am a police officer. Teman-teman tinggal masukkan kata-katanya itu. Gampang ya? Sangat mudah teman-teman. Ya. Ngalamun semua. Zaki, bisa Zaki? Paham Zaki? Oke. Raka, bisa Raka? Paham nggak? Oke. Ustazah harap kalian bisa ngerjain sendiri. Ya. Elka, paham Elka? Oke. Dija, paham? Oke. Ustazah kira cukup sekian dulu untuk pembelajaran kita kali ini. There is any question? Ada yang bertanya tentang materi ini? Ada yang ditanyakan? Boleh acungkan tangannya. Kalau ada yang ditanyakan. Sudah paham semua? Nggak ada pertanyaan? Oh, Hasya. Yuk, silakan Hasya. Ustazah unmute. Ya, silakan Hasya. Hasya, mana Hasya? Mana Hasya? Hasya, silakan. Nggak kedengeran suaranya ya? Ustazah, kalau ini nggak kedengeran suaranya Hasya, gimana ya caranya? Aku unmute, tapi nggak. Hasya. Hasya coba maju supaya masuk suaranya. Ustazah nggak dengar. Udah putar gini kan, mute kan? Ini udah terbuka ininya. Iya, udah. Tapi nggak kedengeran suaranya ya. Banyak. Nah. Oke. Aduh ya Allah, Hasya susah nih. Boleh di chat aja ya. Maaf ya. Mungkin lagi bermasalah jaringannya. Boleh di chat aja. Nanti Ustazah cek di chat. Oke. Ada tugas? Ada. Udah, sudah selesai. Tugasnya, don't forget you should do your assignment page 2 and page 3. Hubni, paham? Halaman 2 dan halaman 3. Ada contohnya di situ. Paham? Oke. Jadi storytellingnya gimana? Storytelling. Sayang, itu mah di PKAM. Ini mah lagi belajar. Nanti storytellingnya, nanti ada pengumuman, nanti ada aturannya, ya nanti di-share. Sabar ya, hari ini nanti kita share.
aturan-aturannya gimana storytellingnya. Oke, kerjakan dulu tugasnya ya, halaman 2 dan halaman 3 silakan kirim ke Google Drive. Oke, I think enough for our material today. Hopefully you are understood what I mean, what I teaching you, yang saya ajarkan ke kalian. Mudah-mudahan jadi bermanfaat untuk kalian dan menambah pengetahuan kalian. Thank you for your participation. Ustazah undur diri, Ustazah stop share dulu. Oke, Ustazah undur diri. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan di rumah. Ustazah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah pindahkan lagi ke Ustazah. Ustaz, udah pindah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih, thank you very much. Terima kasih ya untuk ininya ya. Arigato gozaimasu. Danke, mungkin ya danke. Tentang bahasa yang lain-lainnya nantilah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih semangat. Coba ada yang kayak gitu masih semangat ya, coba. Oh, ada yang nggak tahan, pengen storytelling, masya Allah. Storytelling berarti bahasa Inggris ya. Coba kalau sama Ustadz bahasa Sunda, mau nggak storytellingnya bahasa Sunda? Tarik mah nggak asik, nggak semangat. Coba dong semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas tuh kayak apa Uzan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun sipit-sipit ngantuk gitu ya, nggak apa-apa. Tetap semangat. Mantap. Tarik, awas. Jangan coba-coba. Jangan ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng sumping sedayana tepangkeun deui sareng Ustad Gilang dinten ieu urang sarerea bade diajar ngeunaan cita-cita. Tapi sebelum itu, Ustadz mau hari ini kita nggak belajar dulu. Yeay! Kita nggak akan belajar Sunda sehari ini, karena tadi Ustadz hitung, ternyata pas ya untuk materi di semester 1 ini, waktunya pas insya Allah. Jadi Ustadz hanya akan memaparkan sedikit mengenai apakah yang akan kita pelajari hari ini, di semester ini, apa ajakah pembelajarannya, apa ajakah materinya, agar kalian juga bisa mempersiapkan ya. Yuk, siap, fokus. Fokus. Oke, Ustadz share sesuatu, sudah munculkah anak-anak? Udah muncul? Sudah muncul slide-nya? Coba kalau sudah muncul jempolnya dong. Mantap. Gasani sambil ngunyah apa itu Gasani? Tolong ya, tolong. Oke, nah di sini anak soleha kita akan belajar mengenai cita-cita, masya Allah. Jadi di pembelajaran bahasa Sunda di semester 2 ini, insya Allah hampir sama kayak tematik ya. Pertama kita mempelajari cita-cita. Nah, ini di bawahnya ada kata-kata apa itu Ustadz? Dengan terjemahan. Jadi insya Allah di semester 2 ini Ustadz akan memaksimalkan untuk seperti media pembelajaran, video pembelajaran, dan PPT-nya pun akan ada translate-nya atau subtitle-nya ya. Masya Allah, keren banget subtitle. Kalau Ustadz ada waktu, mohon maaf. Jadi akan ada subtitle-nya biar kalian itu belajar bisa mengerti. Jadi Sundanya apa, Indonesianya apa. Karena Ustadz juga alhamdulillah kalau misalkan belajar bahasa pasti awalnya seperti itu. Jadi kita harus melihat bahasa apa yang mau kita pelajari. Terus kita juga harus tahu artinya itu apa sih biar kita makin paham. Jadi selain mendengarkan, melihat, membaca, kita pun harus tahu artinya ya. Biar lebih biar lebih nerap. Kalau bahasa Sundanya itu nerap itu apa ya? Biar lebih mungkin kalau bahasa ngajinya mah ya. Biar lebih oke lah pokoknya mah. Oke, lanjut. Nah, di sini arti daripada cita-cita.
Oke, jadi unggal jalma boga cita-cita. Ari cita-cita teh nyaeta harapan atau harapan nu dipikahayang engke pikahareupeun biasana soal nu muluk-muluk atawa endah. Ayeuna hidup bakal diajar mikawanoh cita-cita dina karangan narasi. Nah, itu Sundanya tuh. Di bawahnya ada translate-nya atau subtitle-nya, yaitu translate ya. Kalau subtitle kan lebih ke kita ngomong langsung ada teksnya. Kalau ini translate ya, berarti artinya. Nah, tuh setiap orang memiliki cita-cita. Cita-cita adalah harapan yang kita inginkan untuk di kemudian hari. Biasanya mengenai berbagai hal yang indah dan seperti itu. Nah, sekarang kalian akan belajar mengenai mengenali cita-cita dari karangan narasi. Nah, jadi makin paham ya. Oh, jadi kita belajar tentang cita-cita dan media pembelajaran kita adalah teks atau karangan narasi. Kayak tulisan gitu ya. Itu biar lebih mudah. Oke, nah untuk pembelajaran yang pertama, kan tadi bab pertama yang akan kita bahas adalah cita-cita. Kegiatan pertama yang akan kita lakukan, berarti ini di minggu depan tuh. Minggu depan kita akan maca di najero hate atau membaca dalam hati. Jadi insya Allah untuk minggu depan pembelajarannya akan sangat-sangat sunyi ya. Akan gak ada suara karena apa? Karena bacanya dalam hati. Membaca dalam hati. Pertemuan kedua, minggu depannya lagi kita akan ngelarapkan undak-unduk bahasa atau menerapkan tata bahasa. Kalau undak-unduk bahasa di setiap di setiap pembelajaran bahasa Sunda dari semester 1 ada terus ya. Kenapa sih Ustadz ada terus? Karena ini tata bahasa. Jadi kalian harus mengerti dan harus paham. Biar kalau misalkan kalian ngomong bahasa Sunda, kalian tuh bisa dengan baik. Kalau kayak Indonesia kan ada kayak aku, kamu, terus misalkan kalian, kalau misalkan kayak yang lebih dihormati beliau yang kayak gitu ya. Kalau misalkan seumuran boleh manggil nama. Nah, kayak gitu. Itu tata bahasa. Jadi ada yang boleh kalian ucapkan kepada seseorang, adapun yang tidak boleh kalian ucapkan pada seseorang. Seperti itu. Yang ketiga, berarti minggu berikutnya lagi, nuliskeun jeung nyaritakeun cita-cita. Nah, di sini yang Ustadz kira akan paling asik ya pembelajaran bahasa Sundanya. Soalnya kenapa? Ustadz di sini pengen kalian menceritakan atau nulisin bercerita tentang cita-cita kalian dalam bahasa Sunda. Wow, ngeri itu. Jadi mohon dari sekarang disiapkan kira-kira cita-cita kalian apa, di konsep dari sekarang, nanti berarti tinggal eksekusinya di minggu ketiga dari sekarang. Kita akan menuliskan dan menceritakan cita-cita kalian. Insya Allah ya, semoga dimudahkan. Arka, tolong jangan tiduran Arka. Ya Allah. Semangat boy, jangan tiduran ya. Oke, kalau ngantuk berat seperti kemarin Ustaz Adis tadi di pijit-pijit tangannya ya kalau ngantuk berat. Selanjutnya di sini untuk minggu berikutnya lagi ada lingkungan padumukan. Jadi di triwulan 3 ini kita mempelajari 2 bab atau 2 pengajaran. Yang pertama cita-cita, yang kedua lingkungan padumukan. Apa itu lingkungan padumukan? Ini dia. Lingkungan padumukan adalah tempat sekitar kita tinggal. Jadi bisa dibaca urang hirup dina hiji lingkungan. Bisa budeureun tempat cicing urang tangtu aya rupa-rupa sapati tutuwuhan, sasatoan, sawah, balong, walungan, jeung sajabana. Ayeuna hidup bakal diajar dadaran ngeunaan lingkungan padumukan. Nah, di bawahnya ada teksnya tuh. Kita hidup di sebuah lingkungan, di sekitar tempat kita tinggal pasti ada berbagai macam hal seperti tumbuhan, hewan, sawah, kolam, sungai, dan lain-lain. Sekarang kalian akan belajar mengenai wacana lingkungan tempat tinggal. Oke, jadi masih sama seperti yang tadi. Kita belajar lewat wacana atau teks atau tulisan ya mengenai lingkungan tempat kita tinggal. Dari situ kalian bisa kembangkan kira-kira tempat tinggal kalian seperti apa. Nah, sama untuk minggu pertamanya di bab ke-6, pengajaran 6, kita baca dalam hati. Nah, yang keduanya melengkapi kalimah. Udah pernah juga ya, gampang banget. Kalau bahasa Sunda sih diulang-ulang ya materinya anak soleh solehah. Biar apa Ustadz? Biar kalau misalkan kalian dalam bahasa itu pengulangan adalah yang utama. Jadi sering berlatih, sering mengulang, sering melafalkan ya, praktek. Nah, itu kunci dasar dalam bahasa biar lebih gampang nerap atau biar lebih gampang paham dan cepat bisa.
Nah, yang ketiga nyusun karangan dadaran. Jadi di setiap pengajaran, di setiap bab, Ustadz pengen ada prakteknya. Dan tadi yang pertama ada cita-cita, ada praktek kalian bikin nyaritakeun atau nuliskeun cita-cita. Yang ketiga kalian nyusun karangan dadaran. Jadi menyusun karangan wacana. Karena ini menyusun karangan dadaran, jadi mungkin yang ini menulis ya. Tapi yang sebelumnya Ustadz pengen kalian bikin video aja biar lebih seru. Jadi kalian nyerita kayak Ustadz gini, misalkan cita-cita abdi hoyong jadi polisi, polisinya ya tanah kayak gitu ya. Itu garis besarnya untuk untuk apa pembelajaran kita di triwulan 3 ini. Oke, anak soleh solehah, ada yang ingin tanyakan? Ustaz baca chat dulu ya, baca komen dulu. I'm lazy. No, you're not lazy, Alfiansa, but you are sleepy. Kamu ngantukan ya, bukan malas. Nggak ada yang malas, cuma kurang semangat. Less motivated itu tuh, kurang motivasi. Ngantuk, kalau ngantuk tadi yang gaya itu apa pijat jari. Ada yang mau bertanya tentang bahasa Sunda? Selain bahasa Sunda nanti buat tanyakan di lain waktu. Oke, nggak boleh leave Atarek, awas aja lo. Tugasnya apa? Insya Allah untuk sekarang belum ada tugas. Yeay, nggak ada tugas, tapi yang tadi dipahami ya. Yang tadi kata Ustadz, kalau misalkan apa kita akan belajar apa aja tadi, mohon disiapkan yang tadi cita-citanya apa, terus karangan kayak gimana. Boleh kalian pelajari dulu untuk pembelajaran bahasa Sunda di modul, biar setiap kita belajar itu enak ya. Jadi kalian udah paham, tinggal kita kuatkan lagi saat bertemu Ustadz. Seperti itu. Pada ngacung, kenapa Teteh Khadijah mau nanya? Enggak, itu mah adiknya. Teteh Bella mau nanya, Teteh Bella? Coba di unmute. Teteh apa itu? Teteh Khadijah, ada yang mau tanyakan? Halo? Halo, Ya, kenapa Teteh? ada PR Ustaz? Apa? Ada PR? Insya Allah bahasa Sunda kali ini tidak ada PR ya. Oke. Cukup titipannya dipelajari aja. Ustaz Alhamdulillah. tarik left. Oke ya, berarti nanti nggak di absen karena pembelajaran itu sampai akhir ya. Bayangin aja kalian lagi belajar di sekolah tiba-tiba pulang, berarti kan nggak masuk tuh hitungannya. Kalau misalnya pulangnya sama orang tua sih nggak apa-apa, tapi kan ini langsung cus hilang, tidak boleh, tidak dibenarkan ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ada Tartili, insya Allah untuk hari ini voice note. Oke. Us udah belum? Kalau nggak ada yang mau tanyakan, itu aja titipannya ya. Coba, mohon dilaksanakan, dipelajari terlebih dahulu, bukan Sunda doang ya. Semua pelajaran, tematik, Sunda, PJOK, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, terus misalkan Siro, PAI, Arab. Sebelum kalian Zoom, pelajari dulu. Seperti itu ya. Aku mau nanya, mana dia Zahra? Coba dibuka dulu dong. Kameranya pengen lihat Ustadz yang nanya siapa ya. Halo. Hari sekarang ada pelajaran. Kenapa? Sekarang ada tugas. Untuk Sunda tidak ada Teteh. Ya. Untuk bahasa Inggris sama untuk PJOK belum tahu ya. Nanti insya Allah dikirim di grup untuk tugas-tugasnya. Ya. Oke? Oke, terima kasih. Oke, kalau gitu kalau nggak ada pertanyaan, langsung aja kita ke pembelajaran berikutnya. Hatur nuhun pisan kangge perhatosana dinten ieu. Terima kasih sekali untuk perhatian kalian pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga diberkahi juga waktu kaliannya, waktu dalam belajarnya. Insya Allah kita sahid ya. Jalan Allah ini untuk belajar itu, menimba ilmu. Jadi jangan sampai lemes-lemes, jangan sampai malas-malas. Oke, anak soleh-solehah tetap semangat. Ustadz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau nanya, Khadijah mau nanya. Oh, aku mau nanya. Sok atuh. Satu lagi ya. Ustaz gak bisa ngechat. Hah? Gak bisa ngechat. Nggak bisa ngechat. Oke, nanti diperbaiki ya. Sambil kita berjalan biar waktunya efektif. Oke? Terima kasih Teh Khadijah. Yuk kita lanjut. Sekarang kita ke pelajaran bahasa
kolbu. Bahasa tubuh ya, bahasa PJOK. Kita sambut Ustadz Isa. Ustadz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, Ustadz. Genjutsu. Asapnya belum. Ustaz, kenapa sih pakai masker? Kenapa coba pakai masker? Ada yang tahu? Enggak ada tahu? Ya udah nggak apa-apa ya. Pakai bahasa Jepang. Apa Jimmy? Apa? Mau buka modul di mana? Oh langsung. Sebentar. Lagi dibuka drive. Ini. Bukan kiri. Ini Pak. Ada drive. Drive. Itu mau. Aduh. Sulit dari mau dibukanya online. Mana mau? Semester Nah, 2. Ini. Surat ini. Oh iya ada. Maaf. Mas, maaf. Jeng jeng. Gimana ini? Jeng. Sabar. Oke. Gak apa-apa lah. Hai Tayo, dia si kecil mungil. Bis kecil ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sayang sekali nih teman-teman yang masih tertutup kameranya. Nanti mah kalau sudah per kelas mohon maaf ya. You wanna kick katanya. Kalian akan kena kick nanti ya kalau tidak dihidupkan kameranya. Oke? Wah, kenapa Ustaz? Kenapa dikeluarkan? Wah, itu adalah salah satu adab ya. Adab ketika ada seseorang yang memberikan ilmu kemudian tidak ada tidak dihargai, ya silahkan mendingan out saja ya. Berarti kehadirannya gimana? Kehadirannya alfabet alias tidak hadir dalam pembelajaran Zoom kali ini. Seperti itu saya hanya mengingatkan baik itu di PJOK, baik itu di kelas 4A, 4B, 4C, nanti kalian naik, nauzubillah ya, jangan sampai kita terus seperti ini nih. Kita berharapnya sehat, kembali normal seperti sedia kalanya ya. Begitu Ustaz, hanya mengingatkan sekelibat, sekelibat tentang SOP di Zoom seperti ini ya, kalian belajar, kalian harus hadir seperti itu ya. Harus ada gambar kalian nih. Barangkali kaliannya lagi tidur, aduh enak banget ya, kalian belajar sambil tidur. Ingat ya, kita sama-sama sedang, kata Pak Gilang, kita lagi berjuang ya, sedang berjihad dengan yang namanya jihad kebodohan ya, atau ketidaktahuan. Kalian sedang berjihad nih, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang sudah tahu menjadi lebih tahu, dari yang lebih tahu menjadi mahir ya, seperti itu. Itulah belajar. Kapan selesainya? Sebentar lagi teteh ya. Innallaha ma'as-sabirin. Orang yang sabar itu akan dekat dengan Allah ya. Oke, di sini Ustadz akan sekelibat, asik sekelibat lagi aja Ustadz sih. Ustadz di sini hanya akan, waduh lama sekali ya. Kalian pasti sudah mendownload atau mengeprint modulnya. Di situ sudah tertera ada 2 mata pelajaran tentang senam Ustadz, dua-duanya. Ya, ada senam kebalik Abagas, balik. Ustadz gini dong lihatnya. Ya. Ada 2, yaitu kalian bisa lihat di situ kalian akan belajar tentang senam lantai dan senam irama atau gerak berirama ya. Ustadz dua-duanya senam ya. Di situ Ustadz sudah
menyiapkan bahan bacaan teman-teman semua. Untuk apa Ustadz bahan modul ini teh? Untuk kalian pelajari di rumah. Barangkali nanti Ustadz ada kuis, silahkan baca di situ ya. Di dalam modulnya, pembahasan dalam modulnya. Misalkan ada nanti PTS, bacanya di situ ya teman-teman ya. Jangan sampai kecolongan nih. Ada di level lain menanyakan, Ustadz kenapa sih jawabannya itu nggak ada dan salah aku ya. Hello. Nah, di level lain ya, jangan sampai ada di level 4. Ustadz ada dan Ustadz fotokan. Ustadz, ini loh jawabannya, Nak. Oh, iya Ustadz, maaf aku nggak lihat modul, soalnya aku nggak baca modul, soalnya aku searching. Nah, loh ya. Ustazahnya di sini sudah berusaha semaksimal mungkin. Mohon maaf juga kalau misalkan modulnya masih ada kurang dan lain sebagainya. Kita namanya juga manusia, sama-sama belajar. Misalkan Ustadz ini ada yang kurang loh. Oh, itu menjadi bahan evaluasi untuk kita semua. Karena apa? Ustadz bukan pencetak buku atau pencetak karangan ya. Sama Ustadz juga sama-sama belajar di sini. Oke, di situ hanya 2 mata pelajaran. 2 mata bahan pelajaran. Dan Ustadz akan seperti biasa kesepakatan dengan teman-teman semua untuk pengumpulan tugas. Jeng 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 jeng. Untuk pengumpulan tugas seperti biasanya kalian mengumpulkannya hanya fotonya saja, dibuat collage ya. Seperti itu ya. Dibuat seperti college. Sabar ya Azaki ya. Dibuat seperti college. Biar Azaki biar nggak banyak bertanya lagi. Jadi perhatikan dulu ya. Sabar Teteh Danin. Tugasnya apa? Pengen ada tugas nih. Ustadz kasih tugas kalau pengen ada tugas. Oh iya, makanya jangan tanya tugas sama Ustadz mah. Tenang, sama Ustadz mah santai ya. Nah, Ustadz terangkan dulu SOP-nya seperti apa ya. Sabar ya, jangan nanya tugas, sabar. Kalau pengen ada tugas sama Ustadz dikasih tugas khusus untuk yang menanyakan Ustadz ada tugas. Ya, Ustadz sedang menjelaskan dulu SOP-nya. Nanti bertanya lagi, banyak yang WA, Ustadz sudah sedang memaparkan ya. Sabar dulu ya. Nah, Ustadz di triwulan ini sama dengan triwulan kemarin, kalian harus mengumpulkan tugas dengan foto saja ya. Ketika kalian melakukan, misalkan sama ayah bundanya, tolong fotokan ayah bunda ya. Cekrek-cekrek atau sama adiknya, sama kakaknya, tolong fotokan ya ketika aku sedang melaksanakan atau menirukan tugas yang Ustadz Isa berikan. Seperti itu ya. Untuk penilaiannya, semakin cepat, semakin baik kalian mendapatkan poin yang akan maksimal ya. Kalian bakal ketahuan seperti dinilai rapot kalian. Oh, ternyata nilai aku gede. Kenapa ya? Oh, ternyata aku nilai hariannya dan nilai PTS-nya itu baik ya. Seperti itu anak-anakku. Jadi jangan terlambat. Kalau terlambat wayahna Ustadz akan kurangi poin kalian karena kalian tidak disiplin seperti itu. Meskipun kalian stay at home ya. Seperti itu anak-anak yang soleh dan soleha. Apabila ada misalkan Ustadz aku nggak bisa tepat waktu karena aku harus karena orang tua aku bekerja, aku nggak ada kakak, bagaimana ya? Boleh konfirmasi via WA ke Ustadz. Ustadz mohon maaf aku telat ya karena nunggu mama aku pulang dulu. Ustadz mohon maaf ya telat aku sedang di perjalanan. Misalkan di jalan lagi di bus. Di bus. Ngapain di bus ya? Oke, seperti itu. Kalau nilainya jahat. Kalau nilainya jahat kenapa? Oke. Ustadz aku pusing belum makan. Terus kenapa mau dikasih makan sama Ustadz Zaki? Zaki sudah paham belum? Dari tadi banyak bertanya. Nanti pasti Zaki sebentar lagi nelfon dah ke Ustadz. Ustadz aku nggak ngerti. Gitu pasti. Ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ustadz akan tutup langsung ya. Terima kasih bagi teman-teman yang tetap standby di Zoom ini. Dan Ustadz akan tutup. Ada yang berani untuk membantu Ustadz membacakan doa akhir. Oh, agak nih ngacung.
Oh iya, pengumuman untuk PJOK Ustadz hanya menerangkan saja SOP dan pemaparan pembelajarannya saja ya, seperti apa. Next, untuk pertemuan pekan depan, kita akan bertemu dengan mungkin dengan tugas atau pemaparan materi yang akan kita pelajari. Bahkan kalau udah satu per kelas, Ustadz langsung lihat di situ. Nggak usah kalian kirim-kirim foto, langsung dilihat, langsung dinilai sama Ustadz ya. Oke. Agak ya ingin membantu Ustadz nih. Siap, agak Istiadah dan siap. sikap berdoa. Doaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, lupa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Aga. Ada yang ketinggalan ya, doa apa ayo untuk Indonesia ya. Kalian bisa apa enggak Aga? Hafal coba apa? Allahumma fa'na. Allahumma dafa'na wala wal bala wal waba fid dunya khassah fi baladina Indonesia. Amin. Ya, mudah-mudahan kita tetap jaga kesehatan kita tetap terjaga. Jangan lupa juga terima kasih ya Aga. Jangan lupa juga kita tetap beribadah dengan disempurnakan ya, 5 waktunya dan sunnah-sunnahnya. Terima kasih atas perhatiannya AATT semua. Ustadz undur pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ustadz langsung leave meeting ya. Dadah. End aja.